Ya, selamat pagi saudara, kembali saya Imam Priyono hadir dalam Dialog Aktual TVRI, dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi untuk sebuah tema yang mungkin tidak populer akhir-akhir ini, tetapi kita akan populerkan karena sesungguhnya ini adalah bagian dari sumbangsih kita sebagai bangsa untuk memperoleh tingkat pendidikan yang lebih baik. Kita akan berbicara mengenai peningkatan mutu guru IPA oleh KITEP in Science. KITEP sendiri adalah Quality Improvement of Teacher and Educational Personnel. Kemudian ini hadir dari sebuah lembaga yang tentu sebenarnya kita sudah tidak asing. Ada SEAMEO, ada sebuah perhimpunan tingkat menteri di Asia Tenggara. Kita akan diskusi dengan 3 orang narasumber yang tentu sangat berkompeten. Di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Ismu Nandar, Direktur dari SEAMEO KITEP in Science. Kemudian di bagian tengah ada Ibu Eka dan Ti Gunawan MSI, Kepala Divisi Humas dan Kerjasama SEAMEO KITEP in Science. Dan di ujung sana ada co-host kita, ada Mas Reza Setiawan MT, Kepala Divisi Program SEAMEO KITEP in Science. Bapak-bapak dan Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Kita berdiskusi tentang guru. Kita ingin sekali tentu kita punya tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan kabarnya tingkat itu bisa kita capai kalau kita memiliki tingkat pendidikan yang baik. Salah satu faktornya tentu guru. Saya ingin pertama-tama Prof ceritakan dulu, ini SEAMEO khususnya KITEP ini lembaga apa, bergerak di bidang apa, kenapa dibentuk dan yang lain-lain. Silakan Prof. Iya, jadi mungkin tadi Mas sebut bahwa SEAMEO itu tidak asing, ya syukur kalau tidak asing. Tapi saya kira mungkin banyak yang belum kenal juga ya SEAMEO. Padahal sebetulnya SEAMEO itu jauh sebelum, ya tidak jauh lah, sebelum ASEAN terbentuk, SEAMEO itu sudah terbentuk gitu. 1967. 1967 ASEAN-nya, SEAMEO itu 1965 rasanya. Jadi sebelum pemimpin-pemimpin negara ingin membentuk komunitas bersama di ASEAN, itu menteri-menteri pendidikannya sudah membentuk organisasi. Jadi organisasi menteri-menteri pendidikan itu yang kita sebut tadi SEAMEO, Southeast Asia Minister Education Organization. Nah, tentu saja menteri-menteri tidak mungkin bekerja langsung. Jadi menteri-menteri pendidikan di Asia Tenggara ini sudah sepakat bahwa mereka akan bekerja sama dalam 3 hal terutama, yaitu dalam hal pendidikan, kebudayaan, dan sains. Nah, sehingga menteri-menteri karena waktunya tidak mungkin untuk terjun langsung bekerja gitu, mereka mendirikan center-center. Jadi di Asia Tenggara ini ada 20 center yang tersebar. Di Indonesia sendiri ada 6. Ada barangkali Bapak atau pemirsa di rumah pernah dengar istilahnya Biotrop gitu ya. Biotrop itu salah satu center dari SEAMEO, Pusat Riset Biologi Tropika yang ada di IPB, host institutionnya di Bogor. Nah, itu adalah salah satu center SEAMEO. Nah, center yang lain adalah termasuk kami ya. Kami itu center yang relatif baru 3 tahun. Fokusnya kami adalah untuk upaya peningkatan guru-guru sains, guru-guru sains, dan wilayah kerja kami tadi Mas Imam sudah sebut bahwa wilayah kerja kami tidak hanya guru-guru di Indonesia, tetapi juga guru-guru di Southeast Asian countries. Jadi Southeast Asia country itu sebetulnya sekarang SEAMEO ASEAN plus Timor Leste lah, karena Timor Leste itu belum masuk ASEAN, tetapi members dari SEAMEO. Gitu. Saya ingin ke Bu Eka. Bu Eka, ini kan kabarnya sudah 3 tahun begitu ya. Untuk lebih populer, apa yang sudah dikerjakan oleh SEAMEO di Indonesia ini, SEAMEO KITEP ini, apa yang sudah dikerjakan? Ya, selain program-program rutin, kalau dari segi kehumasan, SEAMEO KITEP in Science itu mengundang media, beberapa media dalam beberapa acaranya. Misalnya ketika baru saja ada internal conference kedua dan governing board meeting ketiga kemarin, diliput oleh kebetulan TVRI juga gitu. Kemudian ada beberapa workshop kami yang diliput juga oleh media massa nasional, kemudian untuk merekrut peserta dan memberi istilahnya pengumuman pada masyarakat apa saja yang kami lakukan, walaupun kebetulan dalam bahasa Inggris. Kami punya website ya. Apa nama website-nya, Bu?
www.kitabscience.org. Ya, itu masyarakat khususnya guru-guru dan tenaga pendidikan yang berkepentingan dengan lembaga kami bisa mengakses di situ. Walaupun memang dalam tanda petik terpaksa menggunakan bahasa Inggris ya, karena kami center regional. Di situ bisa ada publikasi-publikasi kegiatan kami dan cara pendaftaran untuk diklat-diklat kami. Ada bisa berinteraksi di situ? Ada sementara kami sedang improve untuk ke sana, tapi kalau pendaftaran itu sudah online. Ya. Ya, menarik sekali. Dan kalau email-email bisa ditujukan ke sekretariat khususnya. Oke, dan di situ ada alamat emailnya. Ada. Baik, sekarang saya ingin bicara program. Nah, kalau program katanya saya harus bicara kepada Pak Reza. Pak Reza, kabarnya kalau pendidikan di Indonesia, guru-guru di Indonesia punya kecenderungan kalau mengajarkan itu teori, terus padahal sains itu kan kadang-kadang sangat berdekatan dengan kreativitas, berdekatan dengan hal-hal yang unik, menarik, dan yang lain-lain. Bedanya di program ini, apa Pak yang disampaikan di sana? Kalau di center kami sendiri di Kitab in Science, kami berusaha untuk mengenalkan IPA, sains itu semenarik mungkin kepada siswa melalui guru, melalui training kepada guru, dan bagaimana cara meningkatkan minat siswa itu dengan ya nature anak-anak itu sendiri. Kita mulainya dari rasa keingintahuan mereka terhadap sesuatu hal, keingintahuan mereka terhadap fenomena alam. Dan di situ kita mulai menggali rasa itu, gitu, dengan cara memberikan ya eksperimen-eksperimen yang sederhana, yang mudah dilakukan, yang mudah didapatkan alat-alatnya, tidak harus dilakukan di lab yang canggih alat-alatnya. Bahkan dengan selembar kertas A4 dan selembar tisu, kami juga pernah di suatu tempat kami melakukan training, ya kami melihat bagaimana guru itu sendiri, bukan siswa, itu mendapatkan miskonsepsi tentang suatu konsep, dan dengan melakukan eksperimen sederhana itu mereka mendapatkan kembali pengetahuan mendevelop kembali pengetahuan yang benar tentang suatu teori tersebut, hanya dengan alat-alat yang sangat mudah saya pikir didapatkan. Iya. Seperti itu. Oke. Saya ingin kembali ke Prof lagi. Prof, kalau kita bicara Simeo Kitab ini di Indonesia ini kan sudah 3 tahun. Berapa banyak sebenarnya kapasitas guru yang bisa masuk dalam program ini per tahunnya misalnya? Ya itu memang kalau dibanding dengan jumlah guru yang ada di Southeast Asia, tentu saja kapasitas kami sangat-sangat terbatas ya. Jadi setahun itu kami training rutin itu 6. Setiap training itu barangkali peserta 30, jadi tidak banyak, 180 peserta yang per tahun itu hanya segitu. Padahal di Indonesia saja guru sains itu kan guru SD kan semua guru sains ya. Jadi kalau dihitung guru SD itu semua juga harus ngajar sains, itu barangkali guru sains di Indonesia saja sudah 1 jutaan gitu barangkali ya. Jadi sangat kecil. Oleh karena itu filosofi kami adalah bahwa peserta atau alumni kita itu harus mau menjadi trainer di daerahnya gitu. Jadi mereka tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi apa yang didapat di kami mestinya disebarluaskan di sekitarnya melalui paling tidak pertemuan-pertemuan yang istilahnya sekarang itu musyawarah guru mata pelajaran MGMP dengan guru sebidang studi di daerahnya itu disebarkan. Kami juga mulai melakukan ya dengan media ya, dengan media di website dan sebagainya, itu apa inovasi-inovasi yang kita lakukan itu kita upload dengan harapan ya guru walaupun tidak datang ke center untuk ikut training tetapi dapat manfaat dari itu. Beberapa kursus kita juga kita upload, jadi beberapa kursus itu bisa diakses, tidak harus gurunya datang ke center. Oke. Nah, jadi kita berusaha reach
kita berusaha menjangkau peserta itu tidak harus peserta itu secara face to face langsung datang ke center gitu, karena ya tadi itu Mas, kapasitas kita memang sangat terbatas, tapi paling tidak dengan beberapa media tadi bisa dijangkau lebih banyak. Ke depan kita berusaha lah kalau bisa melalui TV Education di TVRI dan sebagainya, itu bisa kita menjadi buat bagian program-program yang bisa menjangkau lebih banyak lagi guru ke Pak, depan. tadi saya tanya sama Pak Reza, tapi sesungguhnya ini juga pertanyaan yang mendasar gitu. Apakah kita saat ini sudah lebih advance dari itu? Karena kan kabarnya kalau bicara sains di Indonesia itu kayak bicara teori. Walaupun nggak tahu kenapa jadinya memang kita berkesan lebih cerdas gitu ya. Tahu banyak hal, tapi sesungguhnya dari sisi implementasi kita kurang, mungkin juga pemahamannya kurang mendalam dan lain-lain. Dibandingkan dengan mana nih kasusnya? Ya misalnya negara-negara maju lah. Ya kita masih perlu terus-menerus ditingkatkan tentu saja. Jadi memang kalau ukuran salah satu ukuran itu yang sering disitir orang kan sebetulnya misalnya saja kalau kita bicara pendidikan, tentu saja yang rata-rata dari seluruh anak didik kita yang sering disitir itu misalnya studi dari OECD, itu misalnya PISA, TIMSS, itu kan studi yang cukup meluas. Jadi samplingnya itu seluruh dari peserta didik kita. Itu memang kita belum di posisi yang menggembirakan. Jadi memperlihatkan bahwa memang upaya-upaya peningkatan pendidikan, terutama sains dan matematik serta bahasa, itu memang perlu peningkatan yang lebih banyak lagi gitulah. Ya sering disitir juga misalnya kayak kita banyak juga yang menang olimpiade dan sebagainya, tapi itu kan tidak sampling secara meluas. Jadi tapi saya kira juga guru-guru kita memang kualitasnya masih perlu ditingkatkan, tapi banyak juga guru-guru yang sudah inovasinya bagus, pemahaman konsepnya juga bagus. Jadi yang perlu kemudian adalah saling belajar itu ya. Jadi yang baik itu kemudian mau menyebarluaskan apa inovasi dia dan seterusnya. Ruangnya termasuk di kitab ini. Bisa, kami juga fasilitasi karena ada website kami yang kami juga beberapa inovasi guru bisa diupload di kami. Kami kalau misalnya di kursus-kursus itu juga guru-guru itu produk-produk, karena kursus itu tidak hanya tadi seperti Pak Reza sampaikan, di kursus kami tidak kemudian dengerin teori saja, karena kami ingin guru itu di kelas melakukan pembelajarannya itu dengan melibatkan siswa, engage siswanya. Jadi kalau kami di kursus juga teori kan nggak lucu juga. Jadi kami juga bagaimana mempraktekkan itu ya. Nah itu mengajak juga peserta kursus itu untuk membuat sesuatu. Nah produk-produknya itu bisa kami upload juga, dan itu tidak sebatas kepada peserta kursus juga. Kalau ada guru yang ingin produknya di-share itu melalui media kami juga bisa. Tapi sebetulnya kan YouTube, itu Google itu juga suatu media yang silahkan, saya kira bisa semua orang akses juga gitu. Oke, saya ingin ke Bu Eka lagi. Bu Eka, kalau kita bicara tadi kapasitas memang sementara masih terbatas, tetapi saya ingin tahu dari sisi yang lain, animonya besar nggak? Banyak nggak guru-guru kita yang punya perhatian terhadap ini, ingin mendaftar, ingin bertanya, dan yang lain-lain? Ya, satu-satunya kendala mungkin bahasa ya, karena kami harus menyampaikan full dalam bahasa Inggris, karena dalam diklat kami itu akan ada tamu-tamu peserta guru dari negara-negara Southeast Asia yang lain. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kan guru-guru itu seperti tadi Pak Profesor Sunandar katakan, banyak guru yang baik dan ingin selalu mengupgrade diri, dan salah satu usaha untuk mengupgrade diri adalah mencari pengalaman-pengalaman internasional gitu. Nah mungkin disinilah di Kitab Insights itu medianya gitu. Ketika para guru saling berinteraksi dengan guru dari negara lain, kan bisa sekalian benchmarking ya. Sudah di mana posisi kita sekarang ini gitu. Apalagi kami juga punya media international conference. Nah di international conference itu mulai tahun kemarin itu kita mengumpulkan guru-guru, pesertanya adalah guru-guru berprestasi yang direkomendasikan oleh daerah masing-masing, dan guru-guru berprestasi yang direkomendasikan oleh negara Southeast Asia Tenggara yang lain, anggota SEMEO. Nah di situ kan forum yang bagus kan.